VCD ngomong-ngomong. Hey yo semuanya teman-teman, balik lagi bersama kita di ngomong-ngomong. Ayo lu, kita udah ajarin kan tadi. Ulangi sekali lagi. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di ngomong-ngomong. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Gimana kabarnya? Tep, gimana kabarmu? Baik-baik, hari ini baik-baik. Puji Tuhan, semoga semuanya baik-baik ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Cep. Oh, siapa ya? Siapa hari ini? Tak lain dan tak bukan presiden dari gugus sebelah, Louis. Halo semua, halo. Ini tunggu kehormatan ya, Dip. Kita ada tamu, gak tanggung-tanggung langsung presidennya sendiri. Udah. Bukan main. Aduh. Bukan main. Oke, Lu. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Kevin Louis, biasa dipanggil Louis selaku presiden di SU-nya psikologi. Angkatanku sekarang angkatan 2018. Salam semua. Sudah cukup lah ya. Jadi teman-teman boleh ini ya, diingat kalau Kak Louis ini angkatan 18 mesti mukanya masih kayak anak SMA, dia angkatan 18, jangan tertipu sama wajahnya. Soalnya rambutnya ini, biasanya rambutnya berdiri soalnya. Oh, biasanya berdiri ya? Oh. Iya, makanya kayak posisi rambutnya mempengaruhi umur berarti. Iya dong. posisi rambut mempengaruhi umur, masuk akal. Oke. Gimana lu kabarnya? Puji Tuhan baik, Dip. Baik. Ya. Gimana nih? Kalian nih apa? Kuliah online. Kita baik. Oh, kita selalu segar, Cep. Setelah mendapatkan banyak ini ya, saran dan masukan mengenai work-life balance, hidup kami jadi lebih ringan. Banget. Untuk teman-teman semua yang belum dengerin, kalian bisa dengerin dulu podcastnya kita sama Louis di mana lu? Di IGTV-nya di psikologi, SU-nya psikologi di @psy_student_union. Atau di Spotify juga ada, sama juga @psy_student_union. Jadi bisa didengar di sana tuh. Mantep banget. Kemarin kita tuh habis ngomongin tentang work-life balance, guys. Gimana kita tuh nggak boleh work doang, tapi life-nya juga harus balance gitu. Pokoknya seru lah. Kalian harus dengar. Siap. Ya. Tapi hari ini nih lu, kita mau ada sebuah aktivitas yang apa? Nggak tahu ya, ini seru nggak sih? Harusnya seru lah ya. Harusnya bisa seru lah. Harusnya seru ya. Jadi hari ini kita tuh ada aktivitas namanya kurasi karya. By the way, di sini ada admin, Mbak Admin, boleh tolong dijelaskan hari ini kita mau ngapain? Hai semuanya, aku Mbak Admin. Kenalkan. Jadi di sini aku bakalan jadi admin, bakalan nunjukin beberapa karya yang luar biasa, dan teman-teman kita di sini bakal jadi juri atas semua karya ini. Semoga karya ini lolos lah ya dari penilaian juri-juri kita ini, dan semoga juga berguna untuk masyarakat. Siap. Itu. Amin. Jadi sekarang biasanya kita diomelin tutor, sekarang giliran kita yang ngomel kali ya. Ya. Lepaskan. Pertama kali ya kita diminta jadi juri. Wah, ini ya seru banget sih kayaknya nih. Siapa tahu ada bibit-bibit unggul kayak aku gitu kan yang Waduh. Yang sangat sombong diri memang hostnya ini ya. Enggak, kalau aku emang beneran out of the box gitu, maksudnya kayak bahkan nggak ada orang mau masukin aku ke box, ngerti nggak sih? Kayak nggak mau. Karena nggak cukup. Nggak cukup. Aduh. Oh ya, masuk akal. Kok malah body swimming. Sudah. Tapi sebelumnya nih guys, kalau di DKV kita tuh belajar beberapa teori desain. Contohnya kayak Gestalt, terus ada teori warna, ada proporsi juga dan lain-lain. Dan itu tuh fungsinya kayak apa ya, membantu kita untuk mencapai persepsi yang mau kita tuju gitu. Jadi apa yang kita mau sampaikan itu teori ini tuh bisa membantu gitu dalam kita bikin visual. Nah, tapi kalau di psikologi itu ada nggak sih sebenarnya lu pengaruh dari visual ke psikologi seseorang? Kebetulan di psikologi juga diajarin sih. Maksudnya makanya itu aku juga bilang kalau misalnya psikologi itu sebenarnya jalannya luas gitu loh. Nggak cuma di bidang psikologi aja.
Jadi semua kegiatan itu sebenarnya ada psikologi. Nah, termasuk VCD juga, visual juga. Jadi ada tuh penjelasan teori-teorinya kalau penempatan gambar di sini nanti bisa ngaruh apa. Kalau warnanya ini ngaruhnya apa itu ada. Jadi kira-kira bisa nggak nih orang stres gara-gara ngelihat sebuah gambar? Waduh. Ya itu nggak tahu ya, nggak ikut-ikut tahu. Masih belum saatnya aku, belum S2. Iya, berarti belum tahu. Oke lah. Tapi bisa aja mungkin ya. Tapi Mungkin dengar-dengar kalau mengenai warna ini ada nggak sih? Pernah aku sempat baca-baca, misalnya ada kayak beberapa warna yang bantu kamu tidur nyenyak gitu. Jadi di kamar kamu itu sebaiknya pakai warna ini gitu. Misalnya warna-warna dingin atau warna netral itu katanya itu bisa membantu untuk tidur lebih enak. Aku mau cerita. Jadi aku pernah baca artikel kayak gitu juga kan. Pokoknya tuh dia bilang katanya kalau spraynya tuh warna biru, tidurnya tuh lebih enak. Terus kalau tahu guru waktu itu aku kayaknya SMP atau SMA gitu. Guru lesku tuh ada yang jualan spray kan. Aku langsung custom spray warna biru ke dia. Terus kayak mungkin sebulan udah jadi, aku pakai terus. Nah tapi aku nggak tahu mungkin itu sugesti atau beneran ya. Aku nggak ngerti sih. Tapi tidurku beneran nyenyak loh, kayak tenang. Langsung nyenyak. Itu bener ada sugesti juga mungkin ya. Maksudnya biasalah sugesti. Maksudnya habis beli barang sesuatu kayak ngerasain, wah langsung berubah gitu. Padahal ya belum tentu. Tapi memang ngaruh sih, warna itu bisa ngaruh. Makanya kadang-kadang kamar itu pemilihan warna itu harus sesuai sama orangnya. Kalau mau mungkin warnanya terang itu biar lebih kayak ceria gitu. Maksudnya lebih bisa produktif gitu loh. Tapi kalau warna-warnanya gelap itu bisa lebih, ya itu tadi kayak lebih terlelap, lebih ngantuk, lebih santai. Mungkin kayak gitu untuk sih. Topik ini kita harus mengundang ahli feng shui sih Cap besok. Ini ya juga ya, kenapa ya kita nggak berpikiran? Iya, berarti salah ngundang aku. Harusnya ahli feng shui ini. Oh nggak salah. Nanti ada sesi lagi mungkin ya kita. Oke. Oke deh kalau gitu. Gimana Cap? Mungkin nanti kita panggil ini, teleponin Ko Ami yang depannya mati itu kali ya. Tapi oke lah, daripada kita lama-lama dengan teori yang belum tentu kita benar juga. Mengingat kita masih belajar ya di sini, kita sebagai mahasiswa. Jadi langsung aja deh kalau gitu, Mbak Admin, boleh silahkan dimulai presentasinya. Presentasi ya. Kayak juri sebulan gitu. Saya yang presentasi. Tambah terbebani gitu. Sebentar para juri. Oh Anda ini ya, mentang-mentang panggil jadi juri sekarang gitu ya. Juri acara satunya sekarang gini ya. Jadi formal ya. Oh informal. Oke. Ke spoiler yang lain. Oke, ini yang pertama. Ini karya dari mana ini? Bisa diberikan ini siapa yang bikin atau karyanya di mana ini? Ini dari Sumedang. Dari Sumedang. Astaga. Ini entah Neng Lilis atau Kang Lilis ya. Dua mungkin bisa. Aku pertama bacanya Neni sih. Neni Lilis. Enggak mungkin. Neng. Neng Lilis. Kalau dilihat-lihat dari desain sama tagline-nya ya, ini bisa langsung ditebak kalau ini pasti pantatnya truk. Kalau biasanya kamu kan sering kan, kalau dari truk itu pasti ada tagline. Mereka itu nggak tahu, entah mereka punya frekuensi yang sama atau desainernya sama. Pasti di bawah truk itu ada tagline-nya sendiri. Kutunggu kedatanganmu. Atau kutunggu biasanya yang paling umum kutunggu jandamu itu kalau di BEMO biasanya kan. Iya. Itu sering kelihatan itu. Kalau ini apa nih? Kutunggu kedatanganmu. Ini nggak jelas ini siapa yang datang. Tapi kenapa ya? Kenapa supir truk suka dengan desain yang kayak gini gitu? Maksudnya kenapa supir truk suka bikin? Apa mungkin ini memotivasi mereka kali ya? Motivasinya gimana gitu loh maksudnya? Maksudnya setiap kali mereka mau naik turunin muatan, mereka baca gitu kayak kedatanganmu. Terus mereka jadi kayak mungkin mereka itu makin semangat karena ada Neng Lilis gitu. Dan Neng Lilis mungkin ya. Iya, mungkin ya, Pak. Ini Lilis ini siapa sih? Ini kenapa Lilis di sini? Jangan-jangan Neng Lilis ini tuh tokoh terkenal di antara para supir truk. Wah. Kita masuk akal.
Masuk akal tapi. Jangan-jangan tokoh fiksi. Jadi kayak Harry Potter gitu mungkin. Nggak tahu. Maksudnya Tapi khusus buat golongan supir truk ya berarti ya. Iya. Yang lain nggak tahu. nggak kayak gini kan gimana? Kalau mungkin kalau cuma tagline gitu aja kan masih tidak apa-apa. Kalau ada namanya Lilis ini kan, orang ibu-ibu ya, ibu-ibu mau orang gitu dari pasar. Tiba-tiba dia berhenti di belakangnya truk, ini kan bingung. Nama saya ditulis di sana ya, ada apa ini? Masa ini suami saya yang kemarin belum pulang 3 hari lalu. Tapi kayak maksudnya kalau kayak gini tuh maksudnya secara dari VCT ya aku juga penasaran. Maksudnya bagus apa enggak sih menurut kalian kalau ngeliat gambar kayak gini tuh betul? Atau jijik gitu loh? Ya penasaran tuh. Siapa tahu maksudnya. Oke. Bagus ya. Ini pertanyaannya menarik sebenarnya. Silakan. Tapi kita bahas secara teori dulu mungkin ya. Oh, siap. Gimana? Kalau teori secara tipografi penulisan ini sebenarnya kurang baik karena dia susah dibaca gitu. No, okay. Kayak tadi kita kan nggak tahu tuh dia tulisannya Neng Lilis atau Kang Lilis. Nggak tahu kan. Terus Neni. apalagi yang bawah tuh Go Sumedang itu kan kita nggak tahu. Apalagi ini harusnya bisa dipertimbangin tuh medianya. Dia kan ada di truk. Yang mana truk itu jalannya cepat. Jadi kalau secara teori harusnya dia nggak pakai tulisan yang kecil karena orang susah baca. Karena waktu orang ngeliat itu kan cuma berapa detik, cuma bentar. Harusnya dia punya teks yang istilahnya lebih besar gitu. Anjay. Jadi lebih istilahnya itu readability-nya tinggi. Mungkin lebih ke hierarki dan kontrasnya itu ya. Betul. Kalian ngomong apa? Ngerti aku. Aduh. Secara teori. Secara teori. Ya. Sama mungkin kalau ilustrasi nggak tahu deh. Ya kalau bidang ilustrasi ya masih kelihatan manusianya, masih oke lah. Maksudnya juga cukup menarik maksudnya. Meskipun kalau dilihat dari anatominya ya gimana mau bilang ya enggak enak juga, itu kakinya kayak ini deh. Jangan nanti. Oke. Daripada berlama-lama bersama Neng Lilis, mari kita lanjut aja. Next. Ini sebelum next ya, ini kan juri nih, ada karya, ada juri. Selain ada karya, ada juri, ada apa biasanya? Ada nilai. Ya, masing-masing bisa kasih nilai buat karya Kang atau Neng Lilis ini, si garis atau gadis Sumedang ini, mulai dari 0 sampai 5. Silakan dengan alasannya juga. Mulai dari Lui. Silakan. Dijebak aku melok kira. Nggak tahu ya, tapi maksudnya kalau menurutku sudut pandang saya nggak tahu desain ya. Menurutku tapi bagus sih. Maksudnya secara desainnya bagus nggak sih? Maksudnya secara gambarnya ya, tapi mungkin emang tulisannya memang nggak kelihatan. Tapi maksudnya secara gambarnya keren nggak sih? Jadi tak kasih nilai ya 3 lah, sedang lah. Mantap. 3. Apresiatif sekali ya. Apresiasi. Iya. Terima kasih. Bagus enggak nanti? Oke, kita lanjut ke vektor kedua. Dipta. Kalau dari aku mempertimbangkan yang teori-teori tadi, mungkin mohon maaf Neng Lilis, saya memberikan kayaknya 2,5 lah, 2,5. Tambah sulit gak sih sampai setengah-setengah gitu? Antara 2 dan 3 lah intinya. Oke. Terima kasih Pak Dipta. Terakhir dari Kak Cecep. Nah, kalau aku ya dilihat dari visualnya ya. Meskipun gaya visualnya bisa dibilang cukup unik dan kayak gambarnya mulus gitu nggak sih? Mulus banget gitu. Meskipun unik ini lokalnya kerasa. Tapi secara nggak langsung ini yang gambar juga dia memainkan kontras dengan warna. Nah, contohnya backgroundnya itu kan dengan warna dingin, sedangkan si Neng Lilis dan tulisan-tulisan ini dengan warna yang panas. Jadi kan lebih kontras. Karena berat sekali. Ya sudah bisa pakai prinsip desain seperti itu, saya ya kasih 3 lah, oke lah masih. 3 masih. Layoutnya juga masih lumayan. Oke, Mbak Lilis kali ini penilaiannya lumayan bagus, Mbak. Silakan berbangga diri. Kita akan move on ke Mbak atau mungkin Mbak ya selanjutnya. Oke. Ups.
Iya, ini dia. Paman Belum kira dia aduh. apa-apakan ya. Ini aku jelasin dikit. Jadi ternyata gambar-gambar di belakangnya truk itu adalah sebuah bisnis, guys. Jadi ini adalah salah satu jualannya orang dan bisa dilihat di sini. Nanti kita sensor ya siapa penjualnya. Tapi kita bisa lihat desainnya yang sangat bagus dan pesan-pesan yang disampaikan ini sangat-sangat menggugah. Ya silakan Selera ya. para silakan dikomentari dulu. Mbak, gak tahu sih kalau aku baru buka pertama pandanganku ke satu sih ini. Gak tahu kalian sama apa enggak. Ada kata-kata gimana gitu di bawah. Oh, bentar yang mana ya? Bentar. Aku bacanya gak enak loh gitu. Kayaknya saya kurang tepat deh. Nyekel Isuzu. Maksudnya tuh truk merek Isuzu itu tuh mesinnya paling bagus gitu loh. Jadi aduh. Tapi kenapa ada penaknya gitu loh. Maksudnya penak kalau kenapa gitu? Kalau dalam bahasa Jawa gimana, Dip? Dalam bahasa Jawa, Dip? Gak tahu. Ini kayaknya ada teorinya juga nggak sih, Cap? Apa itu? Copywriting ya? Iya, jadi nulisnya tuh jadi dia punya dua tafsir gitu, bisa dimulti tafsir gitu istilahnya. Ini kan bisa bisa di kayak ya, masuk akal, tergantung orang yang baca gitu. Berarti maksudnya apa? Maksudnya aku negatif gitu. Bukan baca aku negatif gitu. Maksudnya bisa banyak pandangan gitu tentang ini. Okay. Alon Mas Pean pengen tak sayang. Bawaan itu. Enggak, ini kenapa pakai fotonya Polwan gitu? Iya, itu justru malah nggak enak kan makanya. Coba kalau mungkin polisinya laki kan maksudnya masih nggak apa-apa lah ya maksudnya. Wah, mohon maaf ya, saya tidak apa-apa kalau misalnya itu laki tambahan dengan tagline seperti itu. Kenapa Anda bilangnya lebih mending? Mending disayang atau ditilang? Mending ditilang. Ya juga ya. Juga ditilang aja. Disayang belum apa. Iya juga ya. Sebentar, ini kan dia nih bisnis orang kan, ini kan diperjualbelikan. Kira-kira siapa sih yang bakal beli ginian? Apa yang ada di pikiran mereka? Nah ya itu mungkin benar kata Dipta tadi, orang-orang supir truk ini punya satu frekuensi, satu pemikiran gitu loh. Mungkin ya. Ya aku nggak paham sih kenapa. Tapi ini menarik untuk dibahas nih. Aku ada beberapa poin. Dan ini pertama dari printingnya dulu nih. Caca pasti lebih ngerti. Jadi kayaknya kalau mau foto gini itu kan dia bitmap. Jadi kalau misalnya di print kayak gini dia pasti pecah. Ya nggak sih? Antara pecah dia nggak mungkin jadi kayak gini karena medianya itu beda, ini digital sama nanti waktu di print pasti beda. Ya nggak? Bener nggak, Cep? Betul ya. Jadi ini sebenarnya agak nggak masuk akal nih. Tapi aku punya poin menarik nih. Aku punya poin menarik tuh di copywriting-nya sebenarnya. Jadi kata-katanya ini bagus, kayak alon-alon Mas Pean pengen tak sayang apa tak tilang. Ini tuh sebenarnya gini. Ini logikanya salah karena kamu pelan-pelan pun kamu nggak disayang poluan kan. Bener. Nah, tapi bagaimana dia deliver message-nya itu menurutku menarik sih. Kayak gimana dia bikin para orang yang baca ini, notabene orang-orang di jalan, itu punya istilahnya dia punya dreams, punya khayalan. Wah, aku kalau pelan-pelan, aku bakal disayang poluan nih. Tapi kalau aku ngebut, aku ditilang gitu. Jadi kayak menurutku cara dia deliver message-nya itu menarik sih. Menurutku keren yang bikin kata-kata. Apalagi dibungkusnya dengan humor ya, Dip. Ya, kan orang di jalan kan sering, apalagi kalau macet gitu kan, stres ya kan, macet, nggak sampai panas lagi. Mungkin lihat reklame tanda kutip ini, mungkin mereka kan oke, setidaknya ada humor lah yang bisa bikin orang sedikit hatinya ringankan dari berbagai beban itu. Beneran paneng. Aku baru sadar loh, maksudnya kalian VCD berarti dalam banget ya, maksudnya kayak gini-gini. Sampai ada apa ya. Iya. Tapi kalau menurutmu gimana lu? Menurutmu gimana?
Wah, ya iki aku bingung sih. Maksudnya kalau setidaknya menurutku ini sama yang tadi udah jelas kelihatan. Maksudnya lebih gampang dibaca yang ini gitu loh. Dengan warna juga, warna merah, kuning, putih itu kan masih terang banget gitu kan. Jadi nggak susah buat bacanya. Itu kerasa sih dibanding yang tadi. Yang tadi kan kayak susah banget baca. Kayak warnanya biru tapi backgroundnya juga biru gitu loh. Kayak kan nggak kontras kan. Kalau ini kan kontras banget. Ya itu sih yang aku rasa kelihatan beda banget. Oke. Menarik. Tapi ya. Oke. Bisa dinilai nih sekarang setelah dikomentari ya. Mulai dari Dipta dulu. Kalau aku untuk Mbak Polwan kali ini, aku kasih nilai 4. Kenapa itu? Aku kasih nilai 4 karena tadi delivernya bagus, terus secara visualnya oke, not bad gitu. Maksudnya masih bisa dibaca. Cuman yang salah fotonya tadi doang yang ngeprint itu. Mantap Mbak Polwan. Oke, Mbak Polwan mendapatkan nilai 4 nih. Next kita ke Cecep. Calvin. Gimana nih? Nama saya tiap sesi ganti-ganti ya tempatnya. Ini tidak apa-apa. Untuk kali ini karena copywriting-nya oke juga. Ya layouting-nya meskipun copywriting-nya sangat menarik, layout-nya ya bisa ditoleransi lah. Dia masih bisa mengemfasis pesan utama yang ingin dia sampaikan, kayak sayang dan tilang ini kan dua hal yang kontras. Dia menyampaikannya dengan dua warna yang berbeda, putih dan merah. Oke. Ya ini bisa lah sini. Kasih ya meskipun nggak bisa kasih 4, 3,5 aja nggak apa-apa. 3,5. Oke, 3,5. Agak pelit ya. Oke, kembali ke Kak Lui, gimana? Kalau aku sih sebenarnya kalau dari penulisan memang jelas ini banget ya kalau menurutku. Tapi maksudnya kalau menurutku tetap bagus yang tadi, soalnya yang tadi itu kayak dicap sendiri nggak sih kan? Maksudnya kalau ini stiker kan ya. Ya kalau yang tadi kan ada usaha sendiri lah. Jadi tetap 3 lah ini. Jadi sama 3-nya. Secara seni lebih kena ya yang tadi ya. Iya, secara seni yang tadi lebih bagus, tapi secara bacanya ini lebih gampang jauh lah dibanding yang tadi. Mbak Lilis tetap di hati berarti ya. Iya, yang Lilis tetap di hati. Mbak Polwan kalah. Oke, lanjut kita dari 2 Mbak yang cantik-cantik tadi. Kita lanjut ke ada Mbak lagi. Waduh. Mau beli Dip? Silakan. Mau beli Dip? Ini tuh agen properti nggak sih biasanya kayak gini? Aduh. Dipta langsung kepikiran mau beli dia. Aduh. Enggak apa orang macam kayak gini apa enggak langsung kena tangkap nomor kayak gini. Ini kan cara tidak langsung kan cara gamblang dia bilang saya ada. Agak keliru ya. Iya. Astaga. Kenapa ini? Udah dijual Anita. Siapa Anita ini? Dijual Anita. Nomor telepon. Kenapa Dip nyari nomor teleponnya Dip? Mau telepon Dip? Mau pesen Dip? Anitanya masih ready nggak? Kok bisa itu lagi nih? Tapi ini properti kan biasa kayak gini, bener nggak? Ya. Properti. Masa properti? Oh iya, dulunya era City. Oh. Iya. Kok sebut merek? Kok sebut merek? Oke. Tapi kira-kira kenapa ya? Kenapa dia harus pasang fotonya dia di situ? Emang dia mau? Iya juga ya. Kira-kira alasannya apa ya? Iya juga ya, bener ya. Beauty privilege. Oh iya, masuk akal. Mungkin dia pengen lebih beda aja kali. Kan biasanya kalau yang umum kita lihat di jalan-jalan kan paling cuma reklame kosongan warna putih tulisannya. Iya gitu. Kan nggak tahu misalnya ini yang jual siapa, orangnya modelnya gimana. Mungkin ini tujuannya dikasih foto, mungkin itu ya. Supaya ketika nge-call, oh iya ternyata yang jual mbaknya ini. Tapi yang bikin salah ini loh, layoutnya ini. Kenapa kok? Tulisan jual dan Anitanya agak kurang jauh ya. Iya. Nggak harusnya kan dia dijual rumah gitu kan ya. Iya. Nggak dilanjutin gitu loh ngetiknya. Kan nggak dientok lagi. Namanya ditaruh bawah nggak sih? Kayak Anita ditaruh di bagian bawah gitu loh. Iya gitu udah apa. Iya.
ini kan jadi beli Dit kamu Dit. Ready stock. Astaga Anita. Tapi Anita. Nggak Aku- boleh dibeli. aku bisa membayangkan sih yang dipikirin sama, aku nggak tahu ya, mungkin bukan Mbak Anita yang bikin posternya, cuman aku bisa pikir mungkin yang yang ingin dicapai oleh desainernya itu adalah tulisan yang besar, jadi orang lewat sebentar aja bisa lihat. Mhm. Tapi mungkin layoutnya sih, atau Iya. mungkin dari komposisi warnanya mungkin. Bisa jadi ini marketing loh. Masuk akal. Bisa jadi Masuk ini akal, marketing. masuk akal. Ada juga. Ketika orang lihat kan reklame online kan bosen, dijual rumah, dijual kos-kosan. Ketika orang lihat dijual Anita, Jangan-jangan yang dijual emang Anitanya, Jab. Iya. Iya, makanya. Anda jangan bikin podcast ini jadi jorok, tolong. Tapi nih, ini kita habis belajar nih kemarin lu. Jadi ada namanya tuh guerrilla marketing alias Oke. marketing gerilya. Gimana kita tuh memposisikan marketingnya kita itu geraknya nggak gamblang. Kita nggak bilang kita lagi marketing. Jadi contohnya misalnya kayak Jeep. Dia pernah suatu waktu tuh dia bikin kayak parking lot, kayak garis parking gitu. Apa sih ya gitulah, garis parkir. Tapi di tempat-tempat yang nggak lazim, misalnya di tangga atau di air mancur, tapi kotaknya kayak gitu. Nah, yang dia mau sampein itu sebenarnya kan Jeep itu bisa off-road di mana aja gitu. Oh. Nah, tapi yang dimanfaatin sama dia kan, wih, apa nih kok aneh gitu kan, orang-orang foto, orang-orang. Nah, itu namanya guerrilla marketing. Mungkin aja nih, maksudnya Cecep tadi, Mbak Anita ini lagi guerrilla marketing. Jadi karena aneh, orang moto, terus orang-orang sebarin, dia jadi terkenal gitu. Atau ya, Dev, ya. Mungkin orang nggak lihat baca dulu ya. Biasanya orang-orang kan punya kecenderungan untuk impulsif kan, langsung telepon. Wah, ada dijual Anita, ada fotonya cantik, langsung ditelepon mungkin. Bener, engagement-nya naik. Iya. Iya, kalau dari aku juga ngeliat gini, pasti yang ngeliat pertama mukanya nggak sih? Maksudnya kayak gambarnya nggak sih baru tulisannya? Iya nggak sih? Iya. Masuk akal. Wah, ini sih S5 ini, Cep. S3 kalah. 5 marketing. 5 ini. Oke. Gimana? Oke. Penilaian. Mantap. Ya, untuk penilaian kali ini dinilai berdasarkan desainnya ya, bukan hal lain ya. Oh, oke. Oke. Kita mulai dari Cecep. Gimana nih, Cep? Berapa nih? Dilihat dari desainnya sebenarnya sudah rapi. Terus setelah dikaji lagi ternyata mungkin bisa jadi ini salah satu strategi supaya lebih laku penjualannya. Kalau mungkin call-nya lebih banyak lagi. Jadi menurutku ini pantas lah dikasih nilai 4 aja ya. 4 oke sih. 4 oke. Menarik. 4. Oke. Boleh. Lalu kita ke Kak Lui nih, berapa Kak? Aduh, aku bingung ya. Maksudnya secara desainnya dibanding yang tadi bagus, yang tadi jauh. Cuma gara-gara tadi tuh dibilang Dipta tuh. Siapa tahu kan yang teknik marketing kan sama Cecep dibilang juga. Jadi bingung nih. Anda bingung karena marketingnya apa karena Mbak Anitanya? Tolong jangan. Aduh, enggak. Jangan gitu. Maksudnya kalau emang ini teknik marketing pinter banget dong berarti maksudnya. Bermain dengan psikologi. Nah, aku sekalian mau bahas, tapi aku nggak tahu ini bener apa enggak sih. Tapi yang aku tahu nih ada salah satu kayak kafe tempat jual kopi nih ya, nggak sebut nama ya. Jual kopi nih. Nah, di sana itu bisa nulisin nama kan. Nah, namanya itu katanya disalah-salahin biar kita upload di story terus bilang kayak namanya salah loh. Biar marketing. Itu bener nggak sih? Tahu nggak sih kalian? Kayaknya tahu deh. Tahu. Mungkin sama nggak sih konsepnya kayak gini ya Medan? Mungkin. Ya, idenya sama. Dibikin nggak lazim supaya orang attract. Oke. Kayak gitu, oke lah, aku kasih 4 lah. Oke, kalau gara-gara ada itu aku kasih 4 lah. Ternyata Anita bisa mengalahkan Lilis ya. Iya, kalah, kegeser Mbak Lilis. Jadi kontes kecantikan ini. Makasih Kak. Terakhir nih Kak Dipta, gimana nih Kak? Oke, kalau menurutku aku sih kayaknya 3. Karena fontnya juga pemilihan fontnya bagus, maksudnya mudah dibaca. Terus ya yang jadi masalah karena layoutnya tadi sih mungkin ya, dia jadi terkesannya aneh. Cuman menurutku
concernnya desain itu kan pokoknya pesannya tersampaikan, dan menurutku ini cukup tersampaikan. Kita dengan ngeliat ini kita tahu propertinya lagi dijual, kita bisa hubungi Anita gitu. Walaupun waktu ngelihat pertama pasti pangling gitu ya. Pangling. Ya. Jadi Era City ini cukup berhasil ya, Era City. Congrats, Era Cakep, City. sebut merek terus ini. Tidak baik ini. Kita promosi nanti gak dibayar loh disponsorin ini. kita. Oh, Siapa tahu kita dapat ya. Kita kemakan gerilya marketingnya. iya, kita yang kemakan. Mungkin targetnya mereka kayak kita gini. Yang suka bahas ini. Mungkin. Wah. Suka tahu. Oke. Setelah Mbak Lilis, Mbak Anita, dan Mbak Polwan, kita ke antara Mbak atau Mas selanjutnya ya. Iya, ternyata tetap ada hubungannya sama Mbak-mbak nih. Aduh. Kenapa sih? Aduh. Silakan. Apa yang salah? Dalam wanita. Emang Yang salah. Iya, yang salah apa ya? Kan desainnya, ya oke sih desainnya buat palang kan bisa dibaca ya. aduh. Tak tunggu sampai kalian lihat guys. Ya, dari penggunaan warna kan udah dilihat kan ya, ini warna dikasih merah, orang bisa tahu kalau ini kayak apa kolom keempat visual ini kan. Anjir, itu kamu mau tak kasih tahu atau kamu mau nyari sendiri? Kenapa ini? Kenapa kok kalian ketawa-ketawa ini? Kenapa? Harus lebih teliti, men. Kamu orang desain masa nggak teliti, men? Iya, Lebih teliti harus. Ketelitian is the key. Astaga. Nah, ini saya lihat lagi pakaian dalam ini ladies underwear. Ini bukan buat wanita ini mungkin buat mermaid. Iya. Itu pakaian dalam wanita. Iya. Translatannya. Iya, aku nggak paham kenapa water ya. Maksudnya kalau under Iya. Duster tuh. ya si satu ya duster loh. Kenapa duster? Satu-satunya translatannya dia yang sedikit benar yang terakhir tuh. Meskipun salah satu huruf masih masuk. Mungkin typo lah ya. Ladies. Typo masuk akal kalau typo. Ladies. Ini Ladisok, ini Mister Pujamas. Maksudnya kalau yang bawah terus yang tengah itu maksudnya aku masih mungkin ya paham lah, mungkin ada typo atau apa ya. Tapi underwater itu udah gak masuk akal, men. Kenapa ada waternya itu loh? Iya. Emang kalau kita translate pakaian dalam wanita di Google Translate keluarnya ladies underwater? enggak, kayaknya dia ini enggak pakai Google Translate. Dia ini Aku jadi penasaran. mungkin dia bukanya manual di ini. Kamus. Di kamus. Karena aku jadi waktu penasaran. bikinnya dia juga dikebut gitu. Oh ini mana ini kok palangnya nggak jadi. Kita lagi butuh. Buka apa ya? Under apa ya kemarin? Dibuka under, ketemunya underwater langsung tulis. Nah ini yang salah ini untuk desain ya. Ini untuk tata letak dan perancangannya oke. Yang sampah ini bahasa Inggris Anda. Aku barusan translate di Google, pakai Google Translate bener kok. Iya, aku juga coba bener kok. Kalau ladies underwater malah artinya wanita di bawah air. Maksudnya kalau ladies, under ladies mungkin masih bisa diterima kali ya. Apaan under ladies? Ya kan dalam wanita gitu maksudnya. Mengapa bangsa? Iya. Under ladies, jadi kayak dalam wanita gitu maksudnya dia. Kan pakaian dalam konteksnya, bukan dalam wanita. Apa maksudnya dalam wanita ini? Memang rasanya ngerusak podcast ini Dipta ya rasanya. Dibawa karena negatif terus tadi. Tapi gara-gara kalian tadi ngomong yang sebelumnya nih, gara-gara ada tadi apa marketing gerilya itu. Sekarang aku semua ngeliatnya jadi kepikiran loh. Apa jangan ini juga kayak gitu ya? Jangan-jangan kita dikontrol. Iya, kita dikontrol jangan-jangan. Kayak dibuat aneh gitu biar kita ngeliat kayak apa ini? Kita kesana akhirnya. Soalnya kalau aku ketemu ini di supermarket, aku emang pasti kesana loh. Buat foto. Iya nggak sih? Buat ya masih terdorong nggak sih ya kayak ngeliat emang apa di sana. Iya. Tapi kira-kira ini di swalayan mana? Bukan swalayan ya ini kayaknya ya. Supermarket sih. Supermarket ya maksudnya di tempat pembelanjaan mana yang dia perlu banget ada translatannya gitu.
Ya juga ya. Tapi banyak nggak sih kayak apa supermarket di mall-mall gitu? Pasti ada translatannya nggak sih? Kalau kayak mall-mall gitu sih, tapi kalau soal lain nggak tahu sih. Oke, berarti ini kemungkinannya dua nih. Kemungkinan yang pertama, ini swalayan di tempat yang sebenarnya nggak begitu perlu bahasa Inggris, yang orang-orangnya juga nggak begitu familiar dengan bahasa Inggris, tapi somehow manajernya merasa, wah kita perlu upgrade nih, kita harus upgrade plang kita, ada translatannya. Atau yang kedua, di tempat yang memang orang-orangnya sudah bilingual gitu, mereka sudah familiar dengan bahasa Inggris. Terus tapi yang bermasalah tuh desainernya yang bikin translatannya salah. Enggak, maksudnya bilingual nih gimana? Orang supermarket di perbatasan Indonesia Malaysia gitu. Ya maksudnya orang-orangnya tuh yang kayak ini loh, yang kayak gimana sih anak-anak perkotaan yang ngomongnya kayak yang udah gaul-gaul ya. Iya, literally I nggak bisa sih kayak gitu. Iya, benar. Tapi aku masih nggak bisa bayangin kenapa water sih. Ya, maksudnya apa konsepnya? Ya konteksnya buat nyambung ke water itu apa? Astaga. Sebenarnya yang ini bukan kenapa transitannya ini sih, tapi dari desain, di approve, dicetak itu banyak prosesnya loh. Iya itu benar ya. Desainernya memang bermasalah. Tapi yang lebih bermasalah lagi nih, yang nge-proof ini loh, kenapa kok dia approve gitu? Yang masang jangan-jangan masa nggak bisa baca? Atau jangan-jangan ini bahasanya benar, cuman kita aja nggak tahu ada bahasa ini. Menurutku tidak. Jangan-jangan ada English accent alien gitu, pakaian itu water. Kapan pakaian dalam jadi underwater? I'm using a water. I'm using a water. Dia buka. Ya mungkin kalau dia buka toko swalayan di Atlantis mungkin bisa kali. I'm wearing a water. Wearing a water. I have a new water. Oke. Cukup dengan cercaan akan bahasa Inggrisnya. Sekarang kita kembali ke proses penilaian. Mulai dari Lui. Gimana nih? Dinilai boleh dari segala macam dah, wis. Nggak tahu, kalau menurutku dari desain sebenarnya memang kelihatan rapi, tapi ya nggak sespesial itu gitu loh, kayak biasa aja lah. Maksudnya nggak ada spesial-spesialnya. Terus apalagi Inggrisnya juga salah udah. Jadi ya 1,5 lah, aku 1,5 lah. Waduh. Soalnya menurutku harusnya didesain. Jadi kalau desainnya emang salah, harusnya kan ada yang nge-proof gitu loh. Oke. Berarti kalau bisa dipasang ya berarti 1,5 lah. Oke. Kasian juga sih. Oke. Lanjut nih ke Dipta. Kalau dari aku, dari segi sama kayak tadi, penggunaan font udah bagus, readability juga ini bagus. Terus terutama pesan juga sangat tersampaikan. Apalagi dia ada panah yang menunjukkan arah. Aku berasumsi arahnya benar ya. Oke? Kalau beda cerita kalau ternyata gangnya tuh di depannya dia mungkin ya. Pokoknya aku berasumsi ini arahnya benar. Terus ada nomornya juga, itu pasti sangat membantu. Jadi secara fungsi aku kasih nilai bagus. 3,5 lah, mungkin oke lah 3,5. Cuman yang perlu dipertanyakan ulang itu adalah kenapa harus ada translatannya itu sih. Karena menurutku itu nggak begitu esensial gitu. Oke, insight yang menarik nih. Kenapa ada bahasa Inggrisnya, adapun salah. Ya, apa urgensinya gitu di apa urgensinya ya. Oke, terakhir nih Cacap, gimana Cacap? Kalau dari segi desain, ya ini kali ini cukup tinggi. Sangat rapi, udah dilihat rapi dan udah dilihat, cuma ya itu ngapa Inggris itu, kenapa ada bahasa Inggrisnya salah lagi. Iya. Itu dua sih. Kali ini lumayan. Pertanyaan berapa? Lebih enak, 4 kayak yang di Adri nomornya. Oke, tinggi, paling tinggi. Oke. Mantap. Mbak Water menang. Mbak Water menang aja. Memang. Nah, ini selanjutnya. Dijelaskan, bisa diinterpretasikan sendiri.
Aduh, aku gak bisa kata-kata, men. Tadi kita sempat bahas kamar tidur yang nyaman ya, supaya bisa tidur di Iya. nyaman. Aduh. Saya melihat ini saya ngerasa hangat ya. Tapi bagus loh. Maksudnya bagus nggak sih secara desainnya? Kayak keren nggak sih? Unik sih iya. Iya, unik. Ini kayak training. Di biasa sih. Oh. Mungkin ini spray yang cocok untuk para pendosa dan para pidana kali. Dibiasain dulu biar nanti pas di sana nggak sepanas itu kan ya. Apa jangan-jangan ini ya? Apa kamar tidur penjara gitu loh, kayak biar orangnya stres. Oh ingat ya. Ini nanti. Ya gimana ya? Maksudnya nggak menemukan esensialnya juga. Maksudnya kayak fungsinya apa gitu loh. Ya kayak gini. Tapi ya dipikir-pikir ya keren juga. Maksudnya kan nggak ada kayak gini gitu. Kerennya keren nih. Orang lihatnya panas gitu. Mungkin ini akan cocok untuk di musim dingin. Ini kembali lagi tentang ini apa psikologi dan visual. Ketika orang lihat ini, aku melihat ini seperti batu bara, aku mungkin akan merasa hangat saat memakainya. Mungkin ada sugesti-sugesti seperti itu kayak nanti. Iya, mungkin ada filosofinya ya. Masuk akal. Tapi secara teknik, setauku sih ini udah mungkin dibuat sih sekarang. Ya nggak sih? Sekarang kayaknya udah ada fabric printing gitu soalnya. Cuman nggak tahu deh gimana bikin sebesar itu kan. Selimut kan kita asumsi besar lah ya selimut. Iya. Tapi ada yang menarik nih, jadi di proses desain itu tuh ada yang namanya kan prototyping kan. Nah, kalau kita ngelihat dari gambar ini, kayaknya ini kan mock up, bukan selimut asli, dia belum ada barangnya. Nah, bisa jadi ini tuh salah satu usaha orang untuk bikin low res prototype kan. Atau kalau bukan low resolution prototype, mungkin ini dipakai buat bikin analogi. Jadi orang yang bikin ini, dia mungkin mau menganalogikan sesuatu, mungkin nggak tahu, mungkin dia mau beranalogi, ibarat kita tidur menggunakan bara api gitu. Itu bisa jadi analogi, tapi nggak tahu kaitannya kemana. Itu kan kita nggak tahu konteksnya soalnya, kita nggak tahu orang yang bikin ini maksudnya apa gitu. Tapi kalau ini ada barangnya beneran, ini mungkin dia bikin low resolution prototype, ini big no. Ya, tapi masuk akal sih kalau pakai analogi gitu, biar kayak maksudnya kan ya itu kan ini selimut kan tujuannya biar anget kan ya. Ya, jadi mungkin kayak dipakein biar anget batu bara gitu. Masuk akal sih. Atau memang dia mau ngasih tahu kalau ini menyiksa. Jadi dia menganalogikan sesuatu, dia lagi punya sebuah konteks, terus dia mau menganalogikan sesuatu yang sangat menyiksa gitu. Nah, terus di sini dia pakai kasusnya tuh tidur dengan bara api. Mungkin maksudnya kayak gitu, tapi nggak tahu. Mungkin campaign ya, Dip. Mungkin dia lagi campaign kali. Mungkin campaign atau mungkin lagi bikin presentation ya kan? Kayak kemarin kita belajar presentasi harus pakai analogi biar menarik. Gitu. Ini mungkin fotonya kalau dia dinain lagi mungkin di atasnya itu ada tulisan gitu tuh. Mungkin. Ingatlah akhir zaman sudah dekat gitu ya. Jangan bahas itu. Akhir zaman sudah dekat. Ya, enggak tahu, tapi kalau dari desain kayak keren, mesti kayak bagus nggak sih, ada warna yang kayak terangnya, ada ini, jadi kayak bener-bener kelihatan. Fotografi menarik. Teksturnya unik. Ini gambar yang jarang kita lihat lah. Maksudnya kan ngapain juga kita ngeliat bara api kan. Baik kalau misalnya kamu disuruh tidur di sini bakal nyenyak. Mungkin kalau aku disugesti tidur menggunakan spray motif bara api membuat tidur menjadi nyenyak. Nah, mungkin aku nyenyak habis itu. Oke. Mungkin benar ya ini lo-fi ya ini apa? Prototipe yang
low res. Jadi nanti high resnya adalah bara api suguhan untuk ditidurkan orang-orang. Waduh, Nggak tahu. bukan begitu. Awal jadi atraksi kuda lumping. Iya. Di sate. Oke, kembali ke penilaian. Kita mulai dari Cecep. Gimana ya? Mau nilai dari visual cukup menarik, tapi kalau dari fungsional kok rasanya saya nggak bakal nyenyak kalau tidur pakai ini. Iya. Mungkin ya saya kasih tengah-tengah aja, mungkin 3. Oke, 3 ini cukup bagus sih untuk sesuatu yang seperti ini. Ya Mbak Adminnya nggak terima. Mbak Admin merasa ini sangat aneh sih. Lanjut ke Kak Lu ini, gimana? Aku ya maksudnya ya unik sih menurutku juga. Maksudnya dari desainnya juga, warnanya juga kelihatannya kayak, maksudnya kita langsung tahu gitu loh ngeliat kayak gini, oh aku tahu ini apa. Kayak gampang lihatnya. Tapi ya itu balik lagi, fungsinya buat apa? Kayak gak ada fungsinya gitu loh, buat apa kayak gini. Jadinya ya 2 lah, 2. Sayang sekali 2. Terakhir Dipna. Kalau aku ya kita asumsikan ini ada produknya beneran ya. Ini ada produknya beneran. Kalau aku sih kayaknya 1 ya. Ini soalnya bener kalau ini emang produk itu aku nggak tahu sih itu dibuat untuk siapa. Siapa orang yang tertarik tidur menggunakan model bara api. Gitu. Ya menurutku 2. 2 2 atau 1. 1. Ini Oke, 1. Oke. Setelah ini aku juga nggak tahu sih habis ini keluar gambar apa. Jadi kita nantikan aja bersama-sama. Iya. Oke. Ya Allah. Ya Allah. Tujuannya buat anak-anak. Mungkin Gimana? ya bukan, ini tujuannya buat hukuman anak gitu maksudnya. Kalau anak nakal dikasih ini langsung. ini lebih mirip boneka voodoo daripada mirip Teletubbies. Yang bikin nggak mungkin pikirannya Teletubbies ini dekat dengan anak-anak kayak favorit, tapi yang bikin dia nggak enak dilihat matanya itu. Iya, mukanya loh. Kayak orang habis simeng di pom bensin. Ternyata kita body shaming loh ternyata. Habis ini Masih Anita lah. Ginilah. astaga. Tapi gambar yang di kirinya bagus loh. Lebih serem kan? Lebih serem. Enggak Ya, maksudnya, tapi serem belum. Maksudnya matanya besar, serem gak sih? enggak maksudnya yang kiri itu lebih mirip Teletubbies daripada yang produk aslinya gitu. Kalau menurutku dua-dua gak ada yang mirip deh. yang kiri mirip malah kayak bayi gak sih? Maksudnya kayak ini tidak berfungsi sebagai mainan, tapi dia lebih berfungsi sebagai campaign untuk melawan narkoba. Kenapa melawan narkoba? Orang biasanya ganja atau apa kan kayak matanya merah tuh masih kalau kayak gini kayak si Dipsy ini. Itu angka 1-nya kalau kamu pencet bukan keluar iya gitu tapi narkoba gitu. Nanti nomor 2-nya narkoba berbahaya gitu dia. Nomor 3 kalau pakai narkoba nanti matanya kayak aku. Ya ini campaign anti narkoba mungkin ya. Kayaknya sih gitu. Di atasnya tuh tulisannya anti narkoba. Terus yang atas itu fungsinya apa ya? Ada tali itu. Nggak tahu. Mungkin biar mudah, lebih ergonomis supaya bisa dibawa kemana-mana sama anak-anak. Ya kan? Biar dikalahin. Tanya ya capek. Misalnya kamu anak kecil ya, kamu punya mainan ini, emang mau bawa kemana-mana, bawa pamer? Wah gimana ya? Anak kecil kan nggak tahu ya kalau ini bagus apa enggak ya enggak. Kamu dulu waktu kecil dibeliin barang apa aja kan pasti kayak senang-senang aja gak sih? Apa enggak? Kalau aku biasanya senang-senang aja sih, meskipun aku nggak tahu barangnya bagus apa enggak. Tapi lama Denny gini masa seneng rek? Wah. Iki nggak tahu sih. Tapi kayaknya target umur yang diincar kayak usia 1, 2, 3 tahun, kayaknya mereka belum bisa takut deh. Tapi aku nggak tahu nih, ini menarik nih, aku jadi menarik nih. Takut itu karena kita tahu itu takut atau itu bawaan lahir tuh? Maksudnya kayak, okay. Apakah takut itu general atau karena orang-orang lain nganggap itu
serem, Menakutkan. kita ikutan takut. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari psikologi nih ya, itu tuh biasanya yang menyebabkan suatu hal bisa terjadi itu karena 3 faktor. Tapi ini secara umum ya. Belum tentu semua kayak gitu. Itu biasanya dari bio, psikososialnya. Bio itu dari biologinya. Jadi memang mungkin ada yang dari awal itu bawaan dari lahir. Kayak ya ini nggak tahu ya. Maksudnya aku juga nggak tahu kalau takut itu bisa nurun apa enggak sih. Aku ya kurang tahu. Tapi contohnya kayak yang nurun itu misalnya kayak bakat atau kayak mungkin itu misalnya nih orang tua yang punya kecemasan tinggi gitu, kemungkinan besar anaknya juga bisa nurun kayak punya kecemasan tinggi. Oke. Gitu itu kalau dari biologinya. Tapi kalau biologi harusnya sih enggak kalau rasa takut ya. Cumanya tapi diarah ke psikologi sama sosialnya. Jadi kalau psikologi sama sosialnya itu, kalau sosialnya itu kayak ngelihat dari orang lain gitu loh. Nah, bayi kalau pada umur 1 sampai sekian, aku juga lupa berapa, itu belajarnya dari ngelihat. Jadi pokoknya ngelihat sekitarnya. Nah, makanya kalau misalnya dia ngelihat mungkin orang tuanya atau apa ngelihat kayak gini terus agak takut atau agak munculin perilaku yang nggak enak, biasanya bayi itu langsung ngikutin. Nah, jadi ya bisa aja mungkin karena ketika orang tuanya punya ini, orang tuanya juga nunjukin nggak enak gitu, bayinya bisa ikut takut. Oke. Gitu. Tapi kalau dari awal orang tuanya kayak seneng ngasihin anaknya, ya mungkin anaknya juga seneng sih. Masuk akal. Menarik. Yeah. Karena itu sih menurutku kalau anak 1-3 kayaknya dia belum ngerti gitu deh, kayak dia bahkan nggak tahu ini serem. Sedangkan kita merasa ini serem karena kita udah punya gambaran serem. Bayangan lain. Iya. Kita udah punya serem tuh kayak gimana gitu. Itu pertanyaan bagus sih. Gila, keren. Jadi ya memang akhirnya mengisi. Iya. Akhirnya aku bisa mengisi psikologi, yes. Aduh. Tapi memang gitu. Jadi terima kasih sama mainan ini. Tapi yang aku penasaran satu lagi sih. Ini kan kayaknya plastik ya. Kayaknya bahannya kan plastik. Plastik ini. Plastik itu harusnya pakai cetakan nggak sih? Maksudnya kalau ada cetakan berarti dia tuh kayak banyak banget HP serem kayak gini. Ada sangat banyak HP serem beredar di luar sana. Atau mungkin sebenarnya cetakan tapi yang ini cacat produk itu loh. Kayak soalnya kan nggak tahu sih, asumsiku hasilnya harusnya yang kayak kiri gitu loh. Ya, better kayak kan. yang gambarnya kan ya. Setidaknya ya nggak sebagus itu tapi nggak semenakutkan itu lah. Iya. Ya mungkin ini cacat produk mungkin ya. Atau memang kayak gini. Tapi ya. Ya, ini kembarannya Dipsi. Dipta. Jadi kita mulai dari Dipta. Dip. Oke. Diberi penilaian. Menurutku ini a big no. Ini no. Untuk aku personally ya, ini kosong karena astaga benar-benar menurutku sebayi-bayinya yang main itu kayak tetap ayolah dibenerin dikit aja gitu loh. Astaga. Quality control ya. Ya quality control dikit aja kayak ya benerin dikit gitu kayaknya masih bisa lah, masih mungkin. Iya. Ini menurutku kayak zero effort gitu yang bikin. Itu banget. Maksudnya benar-benar dia cuman pingin jualan gitu loh, dia nggak pingin perhatiin produknya. Disayangkan. Tidak disarankan menjual beginian ya untuk anak kecil. Tidak. Lanjut nih, Lui, gimana Lui? Kalau dari aku ya itu mungkin, tapi ya mungkin kita nggak tahu juga ada, siapa tahu ada fungsi tersendiri di balik ceritanya gitu, ada analogi. Mungkin dia mau menggambarkan itu nanti kampanye narkoba, kampanye kalau gini apa, tapi nggak tahu sih cara bentukannya ya. Dari matanya juga aku ngeliat ada mata sebelah kiri itu ada yang merah, kanan itu kayak nggak semerah itu gitu loh. Kayak jadi persepsiku ini cacat produk, maksudnya bukan produk asli kayak gini. Oke. Jadi ya gara-gara cacat produk ini aku nilai 0 lah. Maksudnya kayak 0 lah wis. Tidak. Harusnya kalau cacat harusnya nggak usah dijual gitu loh. Kayak jadi 0 lah. Oke, perspektif baru. Terakhir Cecep. Kalau aku mungkin ini kali ya.
Karena ini ya bisa dilihat mungkin kalau mainan kayak gini dengan packaging seperti ini pasti ya harus diakui ini pasti akan dijual sama mamang-mamang biasanya ngejeng di depan sekolah atau mungkin di pasar malam gitu. Ya yang mungkin relatif harganya ya enggak terlalu menguras kantong ya kan. Enggak terlalu menguras kantong dan mungkin biaya produksinya juga terbatas sekali. Mungkin ini yang perlu ditoleransi. Beda sama mungkin ada perusahaan serupa yang bikin kayak gini kayak yang terkenal kayak Hasbro atau Emco itu yang bisa bikin lebih bagus dengan biaya produksi yang lebih mahal ya. Kalau dibilang ini hasil usaha lokal ya saya menghargai kasih satu aja nggak masalah. Meskipun kalau dilihat dari keamanan ini kurang aman karena anak kecil kan nggak tahu mainnya apa, kalau ada tali itu kan berbahaya, itu cukup berbahaya. Main-main sama temennya kalung itu ditarik-tarik kan ini bahaya, jadi kasih satu aja. Oke. Satu. Ya, mari kita lanjut ke gambar selanjutnya. Oke, ya ini ya gini ya. Banyak sekali. Ramai kayak pasar udah. Iya. Ceria ya. Iya, ceria banget ya. Toyota. Auto 2000. Saya boleh izin nyari tetes mata nggak ya? Iya, ini kesentong banget gak sih matanya? Harga khusus saat acara. Datang dan hadirilah. Jangan ditelepon ya itu nomornya. Kami siapkan spesial untuk Anda, aneka makanan dan jajanan khas Nusantara. Anjay, apa hubungannya ya? Oke. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Ini Nggak boleh. Ini nggak boleh dibiarkan nih. Ya ini yang bikin nggak bisa toleransi ini ada logo di ujung kanan atas itu. auto Sebut dari merek. terus Sama yang di sebelah kiri itu loh, lihat. Oh iya, lawanan. terus ada apa namanya? Di gedungnya tuh loh ditempelin lagi. Nah, kan Di tengah tuh tulisan apa ya? Dapatkan penawaran harga spesial saat acara. Terus nggak tahu fungsinya di bawah kiri itu ada kayak angka 1000 dipotong itu kupon dah. Yang gambar atas yang bawah kiri. Oh iya, ini tuh beda undangan, guys. Oh gitu. Oh. Ini tuh ada dua desain undangan yang pernah dia buat. Ini tuh ininya dia, apa namanya? Portofolionya dia ini. Astaga. Iya. Rasanya beda ya, beda. Tetap nggak bisa. Nggak bisa ini. Tapi masa yang atas cuma gitu tuh nggak ada jam, nggak ada tanggal. Apa iya? Bolak-balik. Oh ya. Nggak kenapa gitu. Iya. Terus aku ya masih belum tahu fungsi ini di bawah kiri itu kupon apa sih dipotong? Kenapa Pak Haryono Kayaknya ini? kupon deh, kayaknya itu door prize deh. Kenapa Pak Haryono ini? Pak Haryono. Pasti dia kan dealer mobil kan ya, biayanya kan banyak ya kan. Apalagi dari Toyota. Kenapa nggak nyari yang lebih naik di? Ini tuh sisi depan belakang deh kayaknya. Jadi tambah bingung aku. Jadi yang atas itu sisi depannya, yang bawah itu sisi belakangnya. Jadi kuponnya itu untuk door prize yang di bawah ini. Ya nggak sih? Ya soalnya udah masuk akal. Soalnya namanya juga sama, Pasar Malam Toyota Auto 2000, Mon Haryono. Harusnya berarti sama sih. Oke, berarti dia tuh sebenarnya yang atas tuh depan, yang bawah tuh belakang. Masuk akal. Atau memang dia jadi satu kayak gini ya? Memang ternyata jadi satu, kita nggak tahu ya. Kalau beneran jadi satu sih nggak tahu lagi ya. Iya, mungkin jadi satu. Nggak tahu. Tapi nggak tahu ya. Ya kalau menurutku sih kayaknya depan belakang deh itu. Ya, ini nggak bisa ini. Terus kelas lo yuk. Kenapa Cep? Nggak bisa terus kenapa Cep? Sekelas lo yuk. Lalu bikin kayak no offense tapi ya opo itu. Tapi sebenarnya ya bikin kayak gini susah loh. Susah. Apanya? Susahnya gimana? Susah. Ya ini tuh banyak banget elemen. Terus kayak kamu bisa punya konsep kayak gini tuh menurutku ini out of mind sih, kayak aku nggak tahu gimana dia bisa mikir dapat kayak gini.
dapat model kayak gini. Pasrah mungkin, Dip. Ya udah, nggak bisa berpikir lagi bikin kayak gini. Ya mohon maaf, ini bisa langsung ke menghindar. Mata saya udah mulai sakit. Iya, soalnya aku ngeliatnya kayak maksudnya gak enak gitu loh tujuannya buat ini. Jadi gitu. Langsung penilaian ada ya. Oke, langsung penilaian. Silakan siapa mau duluan? Aku deh. Biar aku kan nggak tahu desainnya dulu, biar nanti kalian yang komen desainnya. Tapi kalau menurutku maksudnya dari pemilihan warnanya, peletakan tulisannya apa semua kayak bingung gitu loh, aku harus baca yang mana. Terus kalau dibaca juga diterusin matanya sakit jadi gara-gara warnanya terlalu terang. Jadi aku 1. Oke. Aku 1. Next, siapa? Sebelum aku menilai ya, sebenarnya ini tuh ada beberapa poin yang bisa jadi pelajaran. Jadi pertama, ini banyak tips sih sebenarnya. Jadi kayak dari font, sebenarnya tulisan apapun kalau dikasih outline hitam itu tuh pasti dia terbaca gitu. Fontnya bukan cuma fontnya, apa hurufnya tuh dia terbaca. Tapi kalau ini itu kayak ya dia akhirnya bisa dibaca, cuman susah kan karena backgroundnya. Nah itu jadi tips berikutnya. Kayak di desain itu ada apa sih? Pokoknya kita tuh belajar tentang komposisi kan. Gimana supaya mata orang itu bisa langsung tertuju ke komunikasi yang utama, ya. Poin utama baru ke tempat-tempat yang lainnya. Itu bisa dipelajari. Dan itu nanti ada hubungannya juga sama ini sih, kayak kebiasaan apa budaya di negaranya, baca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau gimana lah gitu. Nah, terus ya itu sih. Terus kedua kan masa penggunaan warna ya. Ini kayak penggunaan warnanya sangat overwhelming. Tapi ya jadi ceria sih emang. Cuman kayak ya gitu. Mataku tidak. Sama sebenarnya terakhir ini tuh tips nih. Ini tips untuk teman-teman yang mau kayak orang ini kan dia lagi menjual portofolionya dia. Tipsnya itu adalah untuk tidak ngasih tidak nunjukin desain kalian secara gamblang karena bisa dipakai orang. Nah, kalau di kasus ini kan oke lah, di kasus ini undangan yang spesifik, jadi nggak bakal ini lagi. Cuman di kasus-kasus yang lain itu bisa diambil, jadi kayak sama orang langsung dipakai mentahan gitu, dan itu kan jadi kayak melanggar istilahnya kalian sebagai, itu haknya kalian lah sebagai yang bikin. Jadi sarannya tuh antara dikasih watermark atau ditunjukin menggunakan menggunakan mockup. Nah, kalau mockup itu sebenarnya lebih enak karena selain orang jadi tahu ini maksudnya apa, kayak misalnya kalau ini di prototype kita kan bakal lebih ngerti, oh ini depan ini belakangnya maksudnya, dan gitu-gitu. Dan yang kedua, kalau prototype itu lebih susah diambil, lebih susah dicomot sama orang lain yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Tapi ya kalau untuk penilaian, sebenarnya aku kayaknya banyak deh undangan kayak gini di rumah. Mengingat orang tua kan biasa dapat undangan kayak gini dari rekannya. Tapi masa seterang ini, Dip? Sampai nyentrong gini? Kayaknya aku pernah deh dapat undangan kayak gini. Aku juga sedih sih, tapi ya mungkin ini aku kasih 2 lah. 2. Ya. Cecep rasanya benci banget sama ini. Ya, gimana? Dendam tersendiri dia. Gak bisa ini. Mana ya? Aku gak bisa ngomong. Ya gini aku gak bisa ngomong. Cecep speechless. Iya, speechless sampean. Kalau dibilang bisa dibaca ya bisa, coba mengganggu sekali. Belakang-belakangnya background yang dipakai. Meskipun kelihatan bisa langsung dibaca pasar malam Toyota bla-bla-bla, tapi ya gimana ya, kadang agak kesel aja gitu. Kalau dibilang informasinya apa yang tersampaikan, termasuk ya cukup tersampaikan, cuma distraksinya banyak banget sih. Untuk kali ini mohon maaf, tidak ada bisa ini saya kasih 0. Wow, Lord. Setiap dendam.
Oke. Dari sekian banyak ini, Ecap akhirnya memutuskan untuk memberi yang paling jelek di sini. Gak kuat man kamu Cep. Worst scenario. Enggak, mungkin kalau misalnya ya Auto 2000 sama Toyotanya tuh dibuang mungkin akan toleransi ya. Oh, Maksudnya karena mereka bawa nama besar juga ya. Iya. Apa ketika mereka minta orang desainkan seperti itu enggak memikirkan hal itu apa ya? Citra penting ya. Iya. Saya brand Toyota loh, jual mobil kalau bisa keluar Alphard gini-gini masa keluarin undangan kayak gini kan. Ya, mungkin setidaknya lah. Mungkin enggak gitu. Ini asumsiku ya, pasar malamnya ini di depannya Auto 2000. Ini ada gedung, terus ada ya kan. Jadi dia ini menyesuaikan buat orang-orang Oke, bisa jadi. datang ke pasar malam itu. Tapi nggak mungkin. Kenapa kok dia masang punya Toyota juga? Nah itu nggak Kan, tahu. Siapa tahu ada balon Toyota terbang depan kantornya. Atau mungkin cuma ini tuh bukan Toyota atau Auto 2000-nya, tapi orang ini jualan mobil Toyota sama Auto 2000. Nah itu bisa jadi. Wajar berarti dia. Siapa tahu. Makanya hasilnya kayak gini kan. Main Siapa tahu kan. Oke, next aja. Oke, next. Sudah habis guys. Sudah habis. Sudah habis. Selesai. Iya sudah selesai. Tapi masih ada pesan sponsor nih. Jadi setelah 7 gambar kita sama-sama juri nih. Iya medeni lagi. Sudah aku hitung nih guys. Skornya tertinggi dan skor yang paling rendah nih. Kira-kira nih sebelum aku umumkan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kira-kira mana yang paling tinggi? Kalau kayaknya swalayan deh. Mbak Water aku kayaknya. Ini. Enggak, maksudnya paling tinggi sih aku ngasih jelek. Aku kayaknya Anita. Iya, atau Anita ya. Kayaknya aku Anita deh. Soalnya namanya ketika menilai tuh lebih sangat bernafsu. Ya terus noy. Tertarik ya. Oke. Sekarang aku umumkan ya. Dari ketiga paling tinggi. Ketiga paling tinggi Ladies Underwater. Jadi masuk nominal 3 besar lah ya. Masuk nominal. 3 besar. Ya, rekomendasi desainer. Oke, lalu disusul di posisi kedua yaitu Mbak Polwan. Mbak Polwan menang nomor 2 dengan kecantikannya dan Isuzunya. Terus ini adalah ya juara pertama lah, pemenang malam ini, pemenang dari hati ketiga juri kita, yaitu Anita. Iya benar kita cek. Selamat kepada Anita paling bagus, Anita paling bagus. Ini jurinya terlalu bias sama Anita. Iya, kita pandangannya terlalu kiri ini. Ini berarti bukti nyata nih, kenapa dia masang foto kayak gitu supaya menang. Iya, dia sekalian jual rumah, sekalian jual maksudnya jual personal branding. Betul. Bukan dirinya. Ya sama saja dong, personal branding dan menjual diri juga. Iya, nggak usah dilanjutin. Jangan salah juga. Nggak usah dilanjutin. Nggak usah dilanjutin. Kamu menggali hal yang salah, Dita. Kita bahas desain ini, Dita. Bukan itu. Kenapa Dita, Cap? Iya. Dan ini untuk just for information aja ya, nilai terjelek tidak lain dan tidak bukan Dipsy. Tipsy Wars. Dapat 1. Namanya Tipsy mungkin dia ini. Bukan Tipsy. Ini dibandingin sama Tipsy. Dia bukan Dipsy, dia ini Tipsy lagi. Makanya matanya merah gitu. Mimisan juga. Wah, itu garis mulut, bukan mimisan. Udah pernah nonton Teletubbies ini kelihatannya. Tunggu lah, nggak mungkin garis mulut di hidung kanan loh. Gimana banget di tengah kan? Ya, mungkin waktu garis dia silinder kali ya. Ini kanan kiri tangannya mana sih? Belok dia, aduh. Iya, kasihan banget nih dibandingin sama Dipsy yang asli kayak 11/110. Tahu ya. Jauh. Oke. Ya, dari 7 gambar ini sebenarnya ada banyak sih yang bisa dibicarakan, tapi bakalan habis mungkin 2 hari ya buat habisin semua ini. Jadi kita akhiri dulu di gambar ke-7 ini. Mungkin bisa
apa ya, diambil hikmahnya aja sih. Kira-kira dari kalian apa yang kalian dapatkan dari desain-desain seperti ini secara hal-hal ini umum banget ditemuin di jalan apalagi ya. Yang Mbak Lilis ini di toko, ini kan underwater, entah tokonya di dalam air atau di daratan. Terus ya ini memang ini aneh sih sama dipsi ini. Ya, silakanlah beberapa sepatah kata untuk kontestan kita malam ini. Siapa dulu nih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Dari aku untuk penutup sesi kurasi ini. Nah, sebenarnya kayak tadi penilaian kita itu kan berdasarkan selera pribadi. Nah, di desain itu kita juga perlu ngerti yang namanya persepsi masyarakat. Jadi kayak sebenarnya itu nggak ada desain yang bagus atau jelek. Tapi yang ada itu desain yang relevan atau tidak relevan. Nah, jadi kalau mungkin desain-desain tadi itu kita anggap kurang, mungkin ada market tertentu yang mereka suka dengan yang kayak gitu. Kita nggak tahu kan. Jadi kita nggak boleh membatasi diri dengan itulah. Bisa jadi itu tadi menarik buat mereka ya. Why not kan? Kita nggak boleh salahin itu. Kayak gitu sih kalau saran dari aku. Oke. Ya betul sih. Mbak Admin setuju. Lupa nama aku Admin. Selanjutnya siapa nih mau kasih sepatah dua kata? Aku dulu deh biar Cecep nanti penutupnya biar bagus ya. Kalau dari aku sih yang nggak tahu ya, aku belajar banyak sih hari ini. Ya mungkin karena dari Tita sama Cecep ngasih pandangan baru lah. Soalnya kan tak kira desain itu yang penting kayak warnanya enak, dibaca gampang, udah selesai lah kayak gitu kan. Tapi ternyata ada kayak makna lagi lah di balik kayak misalnya tadi marketing gerilya itu aku juga baru tahu kayak masuk akal juga dibuat aneh biar orang-orang ngomongin itu semua. Terus ada juga yaitu kalau itu aku setuju sama Cecep sama Tita juga kalau misalnya yang menurut kita bagus, yang menurut kita jelek belum tentu menurut target pasaran mereka juga jelek gitu loh. Bisa aja menurut target pasaran mereka itu wah ini masterpiece gitu. Tapi menurut kita kayak wah sampah. Jadi ya itu sih. Keren. Ya betul sih. Mbak Admin juga setuju sama Kak Lu ini. Kadang yang jelek itu belum tentu beneran jelek loh. Ya, terakhir nih Cecep. Iya, mungkin ini buat teman-teman ya yang mendengarkan juga para desainer. Desain-desain tadi itu mungkin ya bisa dilihat, wah gila, aneh atau box. Nggak pernah lihat kayak gini, terlalu di luar kepala ini. Nggak bisa diangan-angan ya. Mungkin buat teman-teman ini kayak apa ini desain-desain kayak gini nggak bisa kejual atau bikin desain kayak gitu nggak kejual ya. Memang di pikiran teman-teman mungkin benar kayak gitu, tapi ya di realitanya masih ada orang-orang yang masih suka dan itu dan mungkin itu pun juga karena orang-orang umum kan masyarakat umum kan juga belum terlalu ngeh itu desain yang oke itu seperti apa atau desain yang sebenarnya layak untuk dijual belikan itu gimana. Nah, itu juga bisa jadi tanggung jawab teman-teman para desainer untuk membantu untuk mengedukasi masyarakat di sekitar. Nah, gimana sih untuk merancang desain yang oke, terus yang informatif, tidak menimbulkan masalah kejiwaan, mental hingga psikologis yang berlebihan itu juga perlu itu. Kan jangan sampai teman-teman misalnya mau bikin brosur gitu, brosur jual les-lesan. Orang lihat brosur aja udah kesel, apalagi mau beli les ya tidak sempat. Nah, itu mungkin bisa nanti teman-teman ikut berperan aktif dalam masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai desain. Amin. Gila, keren. Untuk teman-teman yang baru masuk di ranah desain, nah ini harus dipelajari lebih lagi mengenai prinsip-prinsip desain sama teori-teori desain supaya karya teman-teman bisa jauh lebih baik yang tadi. Amin. Teman-teman lihatkan kita nilai gitu. Wah, oke. Dalam sekali ya sama kalian ini. Sekali. Wah, gila sih, tapi seru banget sih hari ini. Kita kayaknya udah sejam kayaknya lebih deh ini. Iya, lebih. Hampir 2 jam. Bisa terlama kita sih. Tapi wah, seru banget kita kurasi karya-karya yang
mungkin kurang relevan dengan kita ya, itu nggak mungkin. Kurang relevan dengan kita, tapi mungkin kita temuin sehari-hari. Dan aku juga terima kasih banget buat Louis sudah mau ikut podcast bareng kita. Oke. Harus ada lagi ke depannya ya. Lanjut lagi. Kawan-kawan kita collab lagi ya. Tapi kita udah waktunya ganti juga nih Lu. Iya juga sih. Ya nantilah adik-adik kelas kita ya, bibit-bibit. Teruskan regenerasi kita lah ya. Amin. Ya terima kasih semuanya. Terima kasih Louis juga udah ikut ngamain. Semoga sehat selalu. Cecep, amin. Penutup. Saya penutupnya kali ini. Wah, tugasnya dilempar. Anda kok saya dikasih. Tugasnya dilempar. Kenapa? Anda jangan suka lempar-lempar. Oke deh, kalau gitu terima kasih teman-teman semua juga yang udah dengerin. Jangan lupa share juga kalau semoga bermanfaat teman-teman yang dengar. Share juga ke teman-teman yang lain kalau misal menghibur atau kalian merasa ada poin-poin yang bisa ditangkap juga. Tapi ingat, jangan percaya omongan kita 100%. Kita masih belajar juga. Oke, tetap cari lagi lah, tetap gali lagi. Bikin jawaban kalian sendiri. Oke, kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Thank you semuanya. Dadah. Dadah, thank you. Dadah.